Minggu lalu saya mendapatkan 2 klien sekaligus, kebutuhannya untuk UGC AI. Dan tahu nggak, saya mendapatkan klien tersebut itu bukan dari Upwork ataupun bukan dari Fiverr, melainkan dari Portofolio sendiri. Ternyata Portofolio itu sangat powerful teman-teman ya, untuk membangun sebuah kepercayaan kepada klien. Dan setelah saya coba cek, ternyata masih banyak juga nih yang belum paham ataupun belum tahu cara bikin portofolio. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk share ya, bahas step by step dari nol kita bikin portofolio. Terutama kebutuhannya untuk bikin UGC AI. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa, tonton deh video ini sampai selesai. So, oke teman-teman ya, jadi di video ini kita akan ngomongin masalah portofolio. Mungkin ngomongin masalah portofolio ini saya nggak bakalan banyak bicara ya, karena intinya portofolio ini kayak semacam sebuah identitas buat kita, yang dimana kita ini udah punya yang namanya itu hasil ya dari kerja kita, terus kita upload kayak semacam breakdown dan lain-lain. Terus nanti kalau misalkan ada klien yang suka dengan hasil kita, dia akan hire dan akan kerjasama. Kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, karena ini videonya lumayan cukup panjang dan mungkin pembahasannya juga lumayan cukup lengkap yang akan saya sampaikan, jadi silakan teman-teman simak aja. Nah, jadi untuk bikin yang namanya portofolio, jelas di sini kita ini harus punya yang namanya website. Dan kalau misalkan ngomongin masalah website, mungkin teman-teman akan berpikir bikin website itu nggak gampang, kita harus punya skill coding dan lain-lain. Hey, ini tuh udah zaman modern ya, semua udah pakai AI dan kita juga bikin website itu udah bisa pakai AI. Makanya saya akan coba untuk tunjukkan se-powerful apa AI selain dari UGC ya, ataupun user generate content. Ya, salah satunya untuk bikin website. Oke, jadi untuk bikin website di sini saya akan menggunakan yang namanya Hostinger, teman-teman ya. Kenapa Hostinger? Karena kalau misalnya kita lihat dari promonya, wow, ini fantastis, 80%-an. Dapat diskon 80% untuk bangun yang namanya sebuah website. Tapi benefitnya bukan dari segi promo aja. Kalau misalnya kita cek di bagian harga, teman-teman ya, dan kebutuhan kita ini untuk bikin yang namanya website di bagian website builder ini, kalian bisa lihat di sini harganya 38.000 dan dapat diskon 70%. Jadi di sini itu ada banyak sekali benefit. Salah satunya di sini kita bisa mendapatkan benefit bikin sampai 50 website, teman-teman ya. Dan di sini juga bisa dapat yang namanya halaman website unlimited. Terus dapat storage 50 GB, teman-teman ya. Dapat mailbox juga. Nah, yang paling penting itu di bagian opsi-opsi ini. Yang pertama ada AI Writer, AI Image Generator, AI Blog, terus AI Produk, AI Logo, AI SEO, sampai ke template link blog. Ini tuh kebutuhan buat kita sebagai freelancer ada di sini. Jadi full pakai AI, makanya kita akan coba aja. Nah, jadi cara menggunakannya udah pasti kita harus order dulu teman-teman ya, ataupun harus beli dulu. Cara belinya gimana? Kita langsung klik aja di bagian pilih paket. Nah, nanti akan langsung diarahkan. Oke, di sini udah langsung diarahkan, dan untuk durasinya itu di sini tuh ada banyak sekali opsi, dari mulai yang 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan sampai 48 bulan. Tapi saran saya teman-teman jangan ambil yang 1 bulan ya, karena mungkin kalau misalkan 1 bulan itu kurang puas. Nah, untuk bisa mendapatkan harga-harga yang ibaratnya murah dan beberapa domain gratis, itu ambilnya minimal di angka 12 bulan ataupun yang 1 tahun. Tapi kalau misalkan pengen lebih puas, ambilnya di angka 48 bulanan. Nah, di sini itu teman-teman dapat diskon 70%. Kalau misalkan pengen dapat diskon tambahan lagi, kalian bisa masukkan kode saya nih. Caranya di sini teman-teman tinggal ketik aja, nama kodenya itu Adang12. Ya, ini kode kuponnya, dan ketika teman-teman klik tambahkan, sebentar, ini harganya itu 1.800.000 ya. Kita klik tambahkan, di sini kalian bisa lihat untuk harganya berubah menjadi 1.600.000. Lumayan lebih murah ya. Nah, setelah teman-teman masukkan kode kuponnya sudah saya taruh di deskripsi, itu langsung aja klik lanjutkan. Jadi ceritanya kita akan ambil yang 48 bulan. Di sini kita langsung aja klik lanjut teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa langsung daftar dulu ya pakai email. Sini akan saya coba untuk daftar dulu. Oke, di sini kalian tinggal masukkan aja kayak contohnya nama belakang, alamat, terus kota, kotanya di mana, provinsi, dan kalau misalkan sudah tinggal dilanjutkan. Di sini saya akan coba untuk masukkan dulu teman-teman ya untuk alamatnya. Nah, kalau misalkan udah diisi teman-teman ya untuk alamatnya, kita klik aja lanjutkan ya, dan nanti akan langsung biasanya diarahkan ke metode pembayaran. Nah, untuk masalah pembayarannya di sini tuh cukup lumayan lengkap. Teman-teman bisa pakai yang namanya kartu kredit, bisa pakai PayPal, bisa pakai QRIS, ataupun bisa pakai contohnya BCA, BNI, dan masih banyak lagi. Ini tinggal disesuaikan. Silakan pilih aja salah satunya, dan kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal klik yang namanya itu buat tagihan pembayaran. Dan nanti kalau misalkan udah teman-teman bayar yang totalnya itu segini, kalau misalkan ambil yang 48 bulan, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu bikin websitenya.
Oke teman-teman, dan nanti kalau misalkan kita udah daftar, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal klik aja di bagian website. Itu di sini kita klik lanjutkan setup ya, ataupun setup. Nah di sini tuh kita pilih aja itu untuk siapa gitu ya. Di sini tuh untuk diri sendiri ataupun untuk bisnis saya. Saya itu kita klik lanjutkan. Kita buat website. Ini kita klik lanjutkan, kita klik yang ini, terus kita klik selanjutnya teman-teman ya. Dan di sini untuk domainnya, misalkan kita pakai nama domainnya itu seperti ini ya. Misalkan itu, nah kayak gini, coba kita lihat dulu nama domainnya itu ada apa enggak teman-teman, sebentar. Oke di sini udah ada teman-teman ya, namanya itu saya akan ambil yang ini untuk domainnya. Ini tinggal sesuaikan aja, jangan ikut-ikutan memasukkan nama saya ya. Masukkan aja nama teman-teman ataupun nama perusahaan teman-teman ya. Setelah itu di sini kita klik selanjutnya. Oke, di sini sudah teman-teman ya. Nah di sini kita disuruh untuk daftarkan domain Adang ID seperti ini. Di sini kita klik selanjutnya aja. Saya akan coba untuk isi dulu opsi ini teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita udah isi alamatnya teman-teman ya, di sini kita masukkan info kategori tambahan. Semisalkan di sini saya pilihnya itu personal aja. Saya itu di sini kita klik selesaikan registrasi. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, kita udah masuk ke tahap pembuatan website dengan AI. Nah, tadi kan kita udah bikin domain, sekarang kita akan bikin websitenya. Untuk pembuatan website, karena di sini kita dibantu oleh AI, kita cukup masukkan aja nama brandnya. Misalkan itu di sini saya masukkan itu freelancer AI seperti ini teman-teman ya. Dan untuk deskripsi websitenya itu seperti ini. Nah teman-teman tinggal cek aja di deskripsi video ini untuk promnya. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung aja klik buat website dan kita akan coba untuk tunggu hasilnya seperti apa. Gimana, gampang kan cara bikin website menggunakan Hostinger ini? Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah udah langsung jadi nih ya desain dan tampilannya. Ini kita tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kita sendiri gitu ya. Di sini kita akan coba untuk lihat dulu dari mulai tampilan desktopnya. Ini dari segi berandanya teman-teman ya. Kalau misalnya kita cek portofolio nanti akan seperti ini. Nah ini kita tinggal simpan-simpan aja portofolio kita di sini ya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian layanan, ini juga udah ada layanannya teman-teman ya seperti ini. Dan kita lihat juga di bagian tentang ataupun kita ini siapa ya, itu udah disediakan juga, jadi tinggal edit-edit aja. Dan untuk tampilan dari handphone itu seperti ini ya. Menurut saya udah cukup responsif teman-teman ya. Jadi inilah hasil dari AI. Gimana, gokil kan? Dan bukan cuma itu saja, di Hostinger ini tuh di fitur AI-nya kita bisa pilih untuk opsi warnanya. Jadi kalau misalkan warna ini tuh teman-teman nggak suka, kita bisa pilih warnanya seperti ini, warna yang seperti ini, palet warnanya ya itu bisa disesuaikan seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini ya, kayak gitu. Atau kalau misalkan kurang cocok ya dari segi tampilannya, di sini teman-teman bisa klik aja yang bagian buat ulang. Kita klik. Nah, di sini kita akan buat lagi website teman-teman ya, dan kita akan lihat opsi yang kedua. Jadi misalkan yang tadi itu kurang oke, kita akan lihat yang ini ya, yang pembuatan kedua ini seperti apa. Nah, untuk hasil pembuatan yang kedua itu seperti ini, lebih gokil, lebih bagus, lihat. Cakep banget teman-teman ya, gila. Kita bikin website udah gampang gini ya. Kalau dulu mungkin kita harus jago coding kayak gitu. Ini nggak perlu teman-teman ya. Untuk hasilnya juga udah oke banget ya. Nah, jadi seperti ini untuk step by stepnya. Dan kalau misalkan dirasa udah cocok dan udah oke, langkah selanjutnya di sini kita langsung aja klik di bagian lanjutkan. Kita klik lanjutkan seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kita bisa gunakan fitur yang ada di bagian harga tadi. Contohnya kayak semacam AI Writer, logo, dan lain-lain. Nah, Bang, ini bisa nggak sih diedit? Jawabannya bisa. Kalian bisa ulik aja. Gimana caranya? Oke, saya akan coba untuk tunjukkan teman-teman ya. Kita mulai dulu dari yang namanya portofolio ini ya. Kita akan ganti namanya itu jangan portofolio. Kita bisa gunakan fitur AI Writer-nya. Kita langsung aja klik seperti ini teman-teman ya. Dan misalkan di sini saya pengen perpanjang deh ya. Kita klik yang perpanjang. Dia akan langsung optimalkan. Kita tunggu. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk hasilnya kita bisa langsung klik gunakan dan boom. Nanti hasilnya seperti ini. Tapi ini kayaknya kepanjangan ya. Kita bisa sesuaikan lagi. Misalkan kita persingkat ya. Nah, kita akan persingkat seperti apa. Nah, ini kita bisa langsung klik gunakan seperti ini. Atau di sini kita bisa edit sendiri ya. Misalkan di sini itu adalah selamat datang di portofolio saya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini udah oke. Oke, di sini udah sesuai. Terus selanjutnya di sini kita bisa coba
fitur yang lainnya, contohnya itu di bagian elemen ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kayaknya ada yang kurang ya, proyeknya apa? Misalkan kita butuh proyek yang lain, kita bisa langsung klik aja tambahkan bagian dan ini kita bisa tambahkan opsi-opsinya. Jadi di sini tuh teman-teman gak harus berlangganan Elementor Pro ya. Ini tinggal masuk-masukkan aja. Misalkan di sini kita butuh apa ya? Mungkin kita butuh video teman-teman ya, seperti ini. Videonya pengen disimpan di mana? Misalkan kita butuh videonya tuh yang disimpannya di bawah ya, ataupun dua ini kita klik aja. Ya, tuh nanti akan otomatis seperti ini. Dan gimana cara isi videonya, Bang? Gampang, kita klik aja yang bagian opsi hitam ini. Kita klik seperti ini, teman-teman ya. Terus di sini kita klik yang edit video. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, link video ini kita hapus ya. Saya akan coba untuk paste satu link video di bagian ini. Oke, di sini saya akan coba untuk paste link YouTube, teman-teman, seperti ini. Nah, hasilnya bakal seperti ini ya. Di sini kita bisa pakai looping kalau misalkan mau, kalau misalkan nggak perlu, ataupun bisa putar otomatis seperti ini ya. Kalau misalkan udah seperti ini kita tinggal di close. Oke, ini mungkin ukurannya terlalu lebar teman-teman ya, sedangkan videonya itu lebih ke vertikal. Jadi kita tinggal urutkan aja seperti ini. Oke, sip, cakep ya. Nah, seperti ini misalkan ya, untuk portofolionya ini kita tinggal geser aja. Gimana, gampang ya bikin website ini, tinggal menyesuaikan dengan imajinasi kita aja teman-teman ya. Nah, oke, ini misalkan udah satu, kita pengen tambah lagi satu lagi ya. Saya akan coba untuk tambahkan. Jadi untuk saya menambahkannya, kita klik yang edit video, kita masukkan lagi videonya. Oke, ini saya udah tambahkan videonya. Setelah itu di sini kita tinggal di close. Nah, ini kita tinggal sesuaikan ukurannya, disamakan ukuran itu vertikal. Oke, cakep teman-teman ya. Seperti ini untuk hasilnya. Nah, setelah itu di sini kita tinggal sesuaikan aja untuk bahasanya. Misalkan di sini kita klik yang AI Writer, terus di sini kita akan coba untuk mungkin lebih ke ubah tone ya. Kita juga bisa ubah tone. Di sini kita bisa pilih mode profesional. Kita akan coba untuk lihat. Nah, ini bahasa Inggris. Ini kita tinggal sesuaikan aja ya. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, misalkan kita pilih yang ini, kita klik, dan kalau misalkan ada yang harus diedit, kita tinggal edit aja seperti ini ya. Nah, di sini tuh misalkan kita pengen ubahnya itu hasil ya teman-teman, ataupun lebih tepatnya itu adalah project ya. Oke, ini kita langsung aja bikin project seperti ini ya. Project UGC video. Nah, seperti ini, sebentar. Oke, seperti ini ya. Oke, ini ceritanya udah teman-teman ya. Kalau misalkan pengen tambah satu juga bisa nih ya. Kita tinggal duplikasi aja di bagian ini seperti ini. Terus di sini kita tinggal simpen aja. Jadi bisa langsung 3 video ataupun tambah banyak juga udah bisa. Oke. Nah, ini juga sama proyek ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini kita akan mulai lanjut ya ke tahap yang berikutnya. Kita udah bikin di bagian ini teman-teman ya. Dan ini kita juga udah bikin. Nah, jangan lupa di sini tautkan juga untuk akun Instagram teman-teman. Kita coba langsung aja klik. Nah, ini bisa nggak sih? Oh ya, bisa ya. Ini kita tinggal tambahkan. Cara menambahkannya ini kita tinggal klik yang bagian gear ini ataupun pengaturan, kita edit. Nah, ini kita tinggal masukkan namanya itu, misalkan ada yang HD seperti ini. Untuk LinkedIn juga sama. Ya, ini sesuaikan aja seperti ini. Oke. Nah, ini udah teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini mungkin untuk deskripsinya kita buat panjang aja ya. Misalkan untuk deskripsinya itu buat kalian yang pengen bikin konten UGC AI, ini adalah website yang tepat untuk kebutuhan kalian. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita biarkan aja, ataupun kalau misalkan pengen diperpanjang, ya udah kita tinggal tarik seperti ini dan kita tinggal sesuaikan. Oke, kalau misalkan teksnya panjang ya, kalau misalkan teksnya panjang. Nah, anggaplah ini udah sesuai teman-teman ya, dan jangan lupa untuk kasih yang namanya proyekannya gitu. Jadi, klien itu bukan cuma ngelihat di website kita, oh ini tuh website untuk bikin UGC ya, tapi harus ada proyekannya, harus ada buktinya. Contohnya itu seperti ini, kita tambahkan project UGC video, dan di sini kita tambahkan lagi misalkannya itu ini hasil project yang sudah kita buat menggunakan, teman-teman sering gunakan tools apa nih? Misalkan menggunakan tools AI video, Seedance, terus Kling AI, dan PO3. Sedangkan untuk image, kita menggunakan seperti Nano Banana, terus Midjourney, dan Fluke ya, seperti ini. Nah, ini sesuaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum menguasai kayak semacam tools yang lain itu dimasukkan juga bisa, tapi harus paham nantinya ya. Oke, ini Bang ceritanya kok agak sedikit jauh ya. Tenang, ini kita bisa tarik ke atas seperti ini teman-teman. Ini juga kita bisa tarik ke atas ya, seperti ini. Oke, tuh udah cakep ya. Sebentar, ini kita lihat dulu. Oke, ini udah ya. Oke, ini kita hapus. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu di sini kita ceritakan pengalaman kita sebagai freelancer AI. Nah, kebetulan kita kan menggunakan yang namanya itu
website Bluereader teman-teman. Jadi udah tinggal sesuaikan aja kata-katanya. Di sini sebagai freelancer AI, saya telah bekerja dengan berbagai klien untuk menciptakan solusi digital inovatif yang perkuat identitas merek mereka. Nah, di sini juga kita bisa bikin yang namanya gambar. Caranya gimana? Caranya di sini kalian tinggal klik aja buat gambar dan masukkan. Misalkannya itu di sini adalah testimoni freelancer AI di dalam sebuah ruangan studio. Nah, kita coba buat seperti ini teman-teman ya. Dan kita klik generate. Tuh, lihat segampang ini ya sekarang bikin website. Kalau dulu mungkin untuk nambah gambar di sini itu kita harus nyari dulu teman-teman ya. Kalau ini udah kita tinggal buat aja. Nah, ini kita bisa langsung digeser teman-teman ke sini ya. Nah, ntar ini kita klik dulu. Tuh. Di bagian belakang kalau misalkan butuh ya, ini salah, harusnya itu di bagian backgroundnya. Tapi kalau misalkan nggak suka teman-teman ya itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa di sini tuh Ctrl Z ya seperti ini. Nah ini mungkin yang harus kita ganti ya, harusnya itu yang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kurang cocok untuk tampilannya, klik buat gambar dan masukkan deskripsi gambarnya. Oke, pengalaman udah teman-teman ya. Langkah selanjutnya di sini kita kasih ulasan, ini penting banget ya untuk ulasannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya klien ya udah tinggal tambahkan aja. Nah terakhir di sini itu yang paling penting adalah harganya. Jadi kalau misalkan kita udah bikin yang namanya portofolio seperti ini, kita udah masukkan projectnya, kita udah bikin yang namanya pengalaman, terus kita butuh klien itu butuh yang namanya harganya gitu ya. Sekali jasa itu berapa gitu. Nah di sini kita bisa langsung kita tambah bagian ya. Nah, kita pilih yang namanya itu kategori produk yang ini ya. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja. Atau di sini kalau misalkan mau sambil jualan produk digital juga bisa ya. Kalian tinggal klik aja yang bagian toko online ini dan bisa langsung ditambahkan. Tuh, di sini ada banyak teman-teman ya. Karena di sini kita butuh kayak semacam untuk jasa, berarti di sini kita pilih yang kategori produk dan kita akan coba untuk masukkan yang ini aja, teman-teman ya. Kita klik yang ini. Oke, nah nanti akan seperti ini. Di sini kita tinggal buat aja misalkannya itu UGC AI Passion seperti ini ya. Terus ini kita tinggal buat. Ini untuk thumbnailnya aja. Oh, ini maksimal ini ya teman-teman sebentar. Seperti apa untuk hasilnya? Nah, ini untuk mempercantik dari si thumbnailnya gitu ya. Karena kan butuh banget nih untuk thumbnailnya. Oke, kita lihat untuk hasilnya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Misalkan kita tambahkan dulu ya. Nah, nanti akan seperti ini dan di sini kita masukkan misalkan dari segi harga ya. Ini kita tinggal klik, ini kita tinggal ubah. Misalkan itu jasa UGC AI Passion. Nah, jadi ini yang fokus passion gitu ya. Nah, di sini tuh kita bisa tambahkan. Ya, ini kita bisa tarik sampai bawah seperti ini, teman-teman ya. Ini kita tarik dulu. Kenapa harus ditarik, Bang? Karena ini bakal banyak sekali teks. Ini kita tarik dulu ke bawah seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan kayak contohnya itu harga, teman-teman ya. Kita bisa tambah ke elemen sih sebetulnya. Semisalkan di sini kita akan cobanya itu pakai opsi tambah teks ya, seperti ini. Oh, ini teksnya itu di samping, coba kita tarik ke sini. Oh, bisa ya, bisa di sini. Ini kita tinggal sesuaikan aja ukurannya. Dan ini kita tinggal tambah edit text. Ini kita ubah. Misalkan kita pilih yang warnanya itu warna mungkin lebih ke warna hijau ya, teman-teman. Untuk ukurannya, fontnya ini kita perkecil seperti ini. 18 ya, cocok. Nah, kita tambahkan yang list. Listnya itu seperti ini ya. Jadi benefitnya itu apa saja kalau misalkan kita pakai jasa UGC Passion AI. Misalkannya itu ya untuk jasa Passion AI ini kita bisa bikin yang namanya tools image yang dipakai. Tools image ya udah kayak gini aja. Misalkan itu ada nano banana. Ya, setelah itu di sini kita pakai Seedance lagi apa namanya Seedream seperti ini dan kita bisa tambahkan misalkannya itu di sini tuh ada Micun nih ya. Nah, ini kayaknya teksnya itu kurang ya kalau misalkan warna hijau. Kita pilih warna itu yang warna kuning aja deh, teman-teman ya. Nah, ini lebih enak. Oke. Di sini kita tinggal sesuaikan aja untuk ukurannya seperti ini ya. Terus untuk video kita tinggal duplikat ya. Ini kita tinggal sesuaikan aja. Nah, terus video di sini. Terus video seperti ini teman-teman ya. Apa aja misalkannya itu di sini kita nggak perlu yang pakai lip sync ya. Requestannya itu nanti gitu ya. Misalkan di sini no lip sync. Ya, pakainya itu Seedance, terus Kling, terus sama One AI. Nah, setelah itu di sini untuk selanjutnya teman-teman ya, kita bisa tambahkan harga ya. Sebentar ini kita coba tarik dulu untuk ukurannya. Oke, seperti ini. Ya, ini ya. Ini kita tinggal sesuaikan dan di sini kita tambahkan kayak contohnya itu untuk harga. Harganya berapa, Bang? Semisalkan ya untuk harganya ini kita ambil di harga jasa. Ini kita matikan. Nah, misalkan itu di sini anggaplah $12 ya. $12 per video seperti ini ya.
Setelah itu di sini kita tinggal penyesuaian aja untuk masalah teksnya. Misalkan kita akan ubah dulu dari segi ukuran. Cara merubahnya kita klik, kita pilih edit text. Setelah itu di sini kita pilih yang ukuran fontnya. Misalkan itu di angka 32 seperti ini, dan ini kita perbesar lagi. Seperti ini kita tarik. Oke, tuh. Dan selanjutnya di sini kita harus suruh untuk tombol buttonnya. Kita tinggal klik edit tombol button. Nah, di sini tuh alamat websitenya itu mau kemana ya? Alamat websitenya itu mau ke Instagram, mau ke Telegram, ataupun mau ke WhatsApp. Tinggal tambahkan aja di bagian sini. Misalkan di sini tuh WhatsApp ya. Kita tambahkan www.whatsapp.com. Ya, tapi di sini tuh harus tambahkannya itu link WhatsApp teman-teman ya. Di sini ceritanya udah, kita tinggal klik aja dan nanti pas diklik bakal langsung diarahkan. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk atur aja satu persatu teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini udah jadi ya untuk bagian harganya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang pengen bikin jasa Yugi CI Fashion celana, ini kita bisa pakai yang ini, ataupun baju yang ini, ataupun yang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau opsinya 2 produk itu bisa, tapi kalau misalkan random produk ini kita bisa menyesuaikan. Contohnya itu harga murah, misalkan itu level light, level medium, level hard. Jadi harganya itu udah pasti berubah. Yang mungkin di bagian ini itu opsinya kita tambahkan cuma generate gambar sama generate video. Sisanya itu edit sendiri kayak gitu ya. Nah, untuk yang jasanya medium seperti itu ada kayak semacam durasinya. Oh iya, ini satu lagi belum ditambahin yaitu durasinya. Misalkan durasinya itu di sini hanya 15 detik. Nah, yang versi medium ini kita tambahkan benefit lain. Contohnya itu kayak durasi video jadi lebih panjang, dan untuk editing kita yang edit teman-teman ya, bukan si kliennya yang edit. Atau yang versi maksimal ya, yang versi premium. Di sini harganya jauh lebih mahal. Kayak contohnya durasinya sampai 1 menit ataupun sampai 2 menit, dan editingnya itu lebih rapih, lebih maksimal, dan toolsnya itu lebih powerful. Seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan harganya. Dan di sini teman-teman bisa menghitung aja satu per videonya itu berapa agar bisa balik modal kalau misalkan berlangganan AI-nya. Oke. Nah, ini ceritanya udah teman-teman ya. Ini satu lagi kita hapus aja di bagian kontak ini karena ini nggak perlu juga teman-teman ya, ini kita hapus. Oke, seperti ini ya. Dan kita lihat dulu dari websitenya. Yang pertama ini dari segi banner, kita udah menyesuaikan bannernya. Untuk deskripsinya ini kecil dulu, nanti kita bisa lengkapi lagi. Terus di sini juga kita kasih proyekan UGC-nya seperti apa, dan ini untuk pengalamannya, dan ini untuk ulasan dari klien yang udah pernah bekerja sama dengan kita. Dan buat yang mau pakai jasanya bisa langsung ke opsi ini, pilih salah satunya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung aja klik online kan ya. Di sini kita langsung aja klik OK. Dan kita harus menunggu kurang lebihnya 15 menitan. Jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, untuk websitenya udah jadi teman-teman ya. Langsung aja kita klik lihat website, dan nama domainnya udah langsung nama domain saya, dan kita akan lihat seperti apa untuk hasilnya. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini ya. Perfect banget ya. Gak nyampe 1 harian, gak nyampe berjam-jam ya. Mungkin ini bisa selesai kurang lebihnya di angka 15-20 menitan. Dan hasil dari si websitenya ini tuh udah cakep banget teman-teman ya. Ini juga udah langsung ada proyekannya. Nah, ini ya yang langsung auto play seperti ini. Dan tampilannya itu udah pas banget, yaitu square. Kalau misalkan nanti portofolio UGC teman-teman itu panjang, nah ini bisa dibuat panjang aja. Dan ini juga udah ada pengalamannya. Nah, yang bikin kita penasaran itu di bagian ini. Jadi ketika ada klien yang suka dengan hasil proyekan kita, dia pengen pakai jasa kita, kita tinggal pilih aja yang ini. Ya, misalkan diklik dan nanti akan langsung diarahkan ke WhatsApp. Kayak gitu. Sayangnya ini kan saya belum tambahkan ya WhatsApp-nya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, untuk step by step-nya cara bikin yang namanya website portofolio menggunakan AI. Dan kayaknya wajib teman-teman coba dari Hostinger ini. Dimana harganya lumayan cukup murah juga untuk 48 bulan. Mungkin kurang lebihnya di angka 3 tahunan di harga 1 jutaan. Plus teman-teman bisa dapat diskon. Jadi buat yang mau bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Dan itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.